Persiapan trafo 6 kV. 6 kV bisa, 5000 VA juga bisa. Sebenarnya keren nggak masalah sih, karena keren bagus. Karena perhitungannya itu yang terpenting pada kawatnya. Terus penampang kerennya ini untuk daya segitu masih longgar ya, karena primernya itu masih terlihat longgar. Jadi mau dibuat 5000 VA, 6000 VA ini masih sangat mampu, karena nanti primernya itu jarak luarnya masih terlihat sangat jarang sekali longgar. Beda dengan keren kecil itu primernya akan padat, bahkan tidak ada kelonggaran sedikit pun terkadang. Keren gede seperti ini enak ngolahnya, mau diolah mau jadi berapa VA mudah. Ini 5 VA bisa, 5000 VA bisa, 6000 bisa, 5500 bisa, pokoknya sekitar itu bisa. Ini lebar keren 19 setengah lebar keren, dan kerennya bagus sekali, potongannya bagus. Saya kalau keren bahan sama seperti ini semua ya, motong sendiri, ngerol sendiri. Yang belum tak potong itu yang untuk power yang 1U itu pendek ya, butuh keren 4,5 cm atau 4 cm tingginya. Itu biasanya nanti kita proses kalau ada sisa-sisa potongan yang ganjil-ganjil itu ya. Kalau plat lebar begini dipotong 4 cm, 4,5 cm, eman-eman bos, nanti buang-buang bahan. Ini silikon steel. Nih perhatikan, lebarnya luar 19,5. Ini kalau pakai mesin nanti jadinya sekitar 21 cm. 20 cm setengah, perkiraan sekitar itu. Anggap saja segitu, enggak sampai 21 cm, enggak sampai. Kalau manual biasanya lebih kelihatan gede ya. Kalau gulungan manual itu kan kerapatannya kan kurang. Kalau mesin biasanya lebihnya itu maksimal 1 cm dari keren mentahnya. Jadi nanti jadinya itu mungkin sekitar 21 setengah atau 21. Ini 21 jadinya nanti. 20 setengah maksudnya, 20 setengah. Penampakan keren dari dalam seperti ini. Ini silikon steel. Karena keren yang bagus itu setiap lapis itu jangan sampai konslet. Antar lapisan itu jangan sampai gadok ya. Intinya keren itu yang penting bagus bos, dan perhitungannya pakai rumus ya. Jangan pakai perhitungan asal lilit, nanti dikejar pakai lampu yang penting masih nyala, atau lampu redup atau lampu mati yo. Enggak seperti itu mas. Kalau rumus itu tidak ada kaitannya dengan lampu. Kalau rumus ya rumus, kerennya lebar luas, penampangnya berapa, nanti tinggal dikalikan sama dibagi. Anda mau inputnya pakai 180 AC, 200 AC, 110 AC, 220 AC, 230 AC, 24 AC ya bebas, yang penting pakai rumus. Meskipun contoh ini kalau dihitung 1 lilit 1 volt, ini misalkan inputnya 220, butuhnya ya 220 lilit. Misalkan di 190 lilit, ibarat kasarnya ya, jika dites pakai bola 60 watt enggak, sudah ibaratnya jika 190 lilit sudah enggak nyala, ya artinya kita kejarnya tetap masih lanjut lilit, karena kita patokannya rumus. Kalau rumusnya pakai 220 ya kita kejar sampai lilitannya habis, sampai ketemu berapa lilit di 220 kan begitu. Nanti kalau pakai asumsi ya nanti orang teknik ya bubar semua bos, kalau pakai asumsi bos, kan begitu ya. Kalau pakai 230 ya kita harus selesaikan sampai di 230. Kalau pakai 230 input AC nya kan begitu. Jadi perhitungannya
Intinya semakin gede inputnya, semakin panjang kabelnya, dan nanti sekunder dan primer itu saling berkaitan. Jadi sekundernya nanti juga seperti ini, kerennya sangat bagus. Jadi sekundernya juga akan lebih panjang jika primernya panjang. Kalau primernya pendek, sekundernya juga akan pendek. Tapi tetap acuannya pada rumus. Kemanapun acuannya tetap pada rumus. Tidak ada kata istilah irit kawat. Kalau rumus itu tidak ada istilah irit kawat, bos. Kalau boros kawat itu ada, nggak usah pakai rumus, itu ada. Contoh, kita kebutuhannya inputnya di 220. Oh, ternyata sudah dikalkulasi, sudah dihitung inputnya sudah 220, tetapi kok trafo ini kok ibarat kata, contoh kasar, kalau di tes pakai bohlam 100 watt kok bohlamnya masih nyala. Nah, artinya itu kerennya kurang baik, atau istilahnya boros kawat, kan begitu. Tetapi kalau pakai 220 masih nyala juga, artinya kerennya ini kualitasnya kurang baik. Karena kita apa, standarisasinya sudah pakai rumus, tapi setelah rumus diterapkan dan dililit sampai kawat lilitannya habis dengan rumus, kok bohlam 100 watt kok masih nyala, itu indikasi keren kurang baik, atau menurut saya nggak layak. Jadi nggak tak lanjut kalau saya sih. Kalaupun dipaksa hasilnya juga nggak akan bagus, kan begitu ya. Sayang sekali dong kalau mendapatkan kualitas yang buruk, kan eman-eman. Yang bikin juga nggak lego, hati ini juga resah atau nggak puas. Jadi ibarat kalau boros kawat itu ada, tetapi kalau irit kawat itu nggak ada. Sampai mau kejar kemanapun rumusnya loh, nggak bakal ketemu. Rumus adalah rumus, bos, tidak bisa dinegosiasi, kan begitu. Kalau rumus sesuai rumus, kalau kerennya bagus 6000% pasti berhasil gitu ya. Jadi kita tidak pakai andai-andai atau perkiraan, nggak pakai, bos. Nggak main zaman sekarang pakai perkiraan, bos. Sampai melamar kerja kalau orang teknik ya pasti ditanya soal itu. Kalau pakai perkiraan ya ijazah Anda setinggi apapun, kalau cuma perkiraan ya nggak akan diterima bekerja. Kalau ada baku rumus, kita gunakan baku rumus, kita hitung sesuai rumus. Kalau lebih dari perhitungan rumus, lilitan kawatnya, artinya ini masalahnya core-nya kurang baik gitu. Kalau core yang baik itu sesuai rumus, dijamin pasti berhasil. Tak jamin deh, kalau nggak berhasil tak ganti duitnya. Bawa sini kerennya, asal bagus pasti berhasil. Nanti lilit pakai mesin. Pakai mesin itu cepet, bos. Tetapi ada yang keren jelek itu, contoh ini kebutuhannya 220 lilit, misalkan primernya kebutuhannya segitu, karena ini 1 volt itu 1 lilit 1 volt. Kalau kita lilit sampai 250 volt, artinya ini sudah melebihi batas 30 lilit, karena ketentuannya 220 lilit, artinya sudah melebihi batas 30 lilit. 30 lilit itu panjang kabelnya sudah panjang loh. Contoh ini 10, 20, 30. Misalkan ini 35 cm kali 30 lilit, berapa meter itu? Artinya itu sudah melebihi batas kalkulasi yang kita tentukan dengan rumus tadi. Artinya itu boros kawat, kan begitu. Ya. Jadi prinsip dasarnya tidak ada istilah irit kawat, karena kita pakai patokan, bos. Acuannya kita ada. Acuannya input berapa? Arus input berapa? 220 atau 200 atau 180, kan begitu. Kalau 220 meskipun ini satu lilitnya 1 volt, misalkan kita lilit mencapai 190 volt, kok lampu 100 watt kok sudah padam. Ya jangan diselesaikan, karena kita intinya kejarnya tetap rumus, harus sesuai perhitungan. Spesifikasi harus kita terapkan dong. Inputnya 220 kok dari listrik. Jadi kita tetap lanjutkan 220. Sebenarnya bisa dibikin 220, 225, 230, itu semua tergantung pembuat ya. Kalau ada yang ngeyel, silahkan kejar kemanapun. Irit kawat nggak ada bahasanya, orang teknik itu nggak ada bahasanya. Ini kemarin ada yang pesen, saya lupa sih, soalnya yang pesen belum ada yang DP, satu orang pun nggak ada yang DP. Jadi ini nanti kurang lebih berapa ya, 16 kilo atau berapa ini beratnya,
kurang lebih itulah, bisa lebih nih karena ini 19 cm setengah, sekitar 16 kiloan seperti ini bekas oven sebentar, karena oven lama dan sebentar itu ada alat ukurnya dan itu bisa dilihat sesuai dengan prakteknya, pasti akurat, karena itu nanti itu ada rahasianya ya. Di oven sebentar sama lama ada rahasianya. Oke, terima kasih. Ini gagah, bagus bahannya. Bagi yang pesen mohon untuk DP ya, minimal 200 untuk harga jadi.